Assalamualaikum Bu Ati, apa kabar? Salam, Sehat Bu Ati? alhamdulillah sehat. Nih Bu Ati, nganggu waktunya sebentar, mau wawancara Bu Ati bisa ya? Ya, insya Allah bisa. Nah, jadi saya mau wawancara Bu Ati, bagaimana Ibu Ati mengambil sebuah keputusan dalam kasus yang terjadi di sekolah Bu Ati. Bisa ya, nggak apa-apa ya? Kita mulai aja Bu Ati Iya, ya. Oke, iya yang siap. yang pertama Bu Ati, selama Ibu Atik menjadi kepala sekolah, nah bagaimana Ibu Atik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Atik, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, dengan anak ya ini ya. Iya, boleh Iya, dengan. oke. Ini kita baru-baru ini ada, bukan ini sebenarnya ini udah berlangsung terus menerus gitu ya. Dimana kita sudah sama-sama tahu di Kota Bengkulu ini kan anak-anak SMP banyak yang membawa kendaraan roda dua. Dan kita juga tahu untuk usia anak SMP boleh katakan sebagian besar mereka pastilah belum memiliki SIM. Karena kan yang sudah memiliki SIM itu yang usianya mencapai 17 tahun. Nah, rata-rata kan yang 17 tahun itu kan umuran anak SMA. Nah, tapi SMP itu boleh katakan udah banyak anak-anak tuh membawa motor dan di sekolah pun kita larang gitu, tidak boleh membawa motor gitu. Nah, tapi Ya. mereka tetap membawa motor tapi tidak masuk ke lingkungan sekolah. Jadi kemana perginya motornya? Ya, dia titipkan ke sekitar lingkungan sekolah, ke rumah-rumah warga. Nah, di sini juga ada kerjasama antara siswa ini dengan warga, di Mm-mm. mana warga menyiapkan tempat parkir gitu, yang nyaman untuk siswa ini dan keamanan motor itu gitu. Nah, jadi penuhlah sekitar sekolah itu tempat parkiran anak-anak. Dan tentu di sini warga mengambil keuntungan menarik bayaran, di mana kalau kami dengar itu antara 2.000 3.000 per hari bayaran parkirannya. Bahkan ada yang satu rumah itu bisa penuh parkiran tuh sampai 50 motor gitu. Mm-mm. Gitu. Mungkin makin mungkin lebih gitu. Nah, jadi di sini kita agak kesulitan. Dalam artian gini, kita larang dia, memang dia tidak membawa ke sekolah. Tapi nyata dia masih juga gitu. Nah, dengan orang tua muslim. Kemudian kebetulan ada kejadian di mana eh, anak yang membawa motor, namanya anak SMP, mentalnya kan belum sepenuhnya. Ya. Apa mentalnya itu, dia bergonceng, dia bertiga satu motor itu di jalan raya besar, ngebut, kemudian dia tidak fokus sampai noleh-noleh ke belakang sambil ngota, akhirnya Hmm. numbur dan salah satu di antara mereka meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Nah, dasar itulah juga akhirnya pihak sekolah terpaksa tegas dengan seluruh siswa dilarang membawa motor. Walaupun dari awal juga kita udah tegas juga dan kita terpaksa membuat surat juga ke wali-wali murid untuk melarang anaknya membawa motor dan bagi siswa yang tinggalnya jauh dari sekolah yang tidak mungkin ditempuh dengan jalan kaki, orang tua wajib mengantar. Mm-mm. Karena udah 5 tahun terakhir ini kan sebenarnya kan penerimaan siswa baru itu diutamakan sistem zona. Nah, kalau berdasarkan sistem zona di sekolah kita ini paling jauh jaraknya 738 meter. Berarti kan belum sampai 1 kilo. Itu Iya. kan masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Mm-mm. Kalau ada yang lebih dari itu, berarti dia tidak melalui sistem zona, mungkin melalui jalur prestasi, afirmasi, atau jalur yang lain-lain. Tentu di sini konsekuensinya orang tuanya harus bertanggung jawab mengantar siswa tersebut, Iya. tidak dengan memberikan siswa tersebut motor. Nah, jadi keputusan itu kita ambil, kita surati orang tuanya, dan alhamdulillah beberapa hari ke depan boleh katakan anak
tidak lagi bawa motor, dan kita lihat parkiran di sekitar sekolah, sama kalian di depan gerbang sekolah itu kosong, tidak ada parkir. Tapi berjalan waktu seminggu 2 minggu, akhirnya ada masalah ini gitu nah kan. Masalahnya di mana ternyata sebagian siswa masih ada juga bawa motor, tapi dia tidak lagi memarkir di sekitar sekolah, tapi lebih jauh, kurang apa tuh tidak langsung terpantau dari sekolah, lebih jauh lagi gitu. Nah, dan inilah yang membuat protes warga yang dekat sekolah gitu, karena merasa mengurangi penghasilannya. Iya, Nah, ini kita. Jadi dia protes ke pihak sekolah. Dianggapnya pihak sekolah nggak ada, memang nggak semua ya. Sebenarnya kan kita memang nggak semua. Cuma anak ini kan masih apa namanya ya cari-cari peluang lain, masih ngotot bawa motor. Nah, ini juga yang mau kita selesaikan baik-baik karena mungkin ya yang warga di depan gerbang sekolah tadi dia merasa dirugikan gitu. Nah, iya, karena sekolah melarang dan langsung terpantau, siswa tidak berani langsung menitipkan motornya di depan itu, tapi dia nitipnya agak lebih jauh sehingga kan pemasukannya ke tempat lain. Nah, ini kan jadi masalah juga dan gitu. Itulah protes warga kayak gitu. Nah, mungkin itu. Nah, ini Ibu Atik, gimana langkah-langkah Ibu Atik dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Atik? Iya, ini kita kan punya tim ya, kita punya stakeholder yang ada di sekolah, tentu tidak langsung saya sebagai kepala sekolah yang akan menangani. Kita Iya, mulai dari kita untuk menghubungi anak dan orang tua itu tentu melalui wali kelas, guru BK gitu, wakasiswaan, wakahumas gitu. Dan juga kita melibatkan juga pihak komite, datu lurah sekitar gitu dan juga Pak RT-nya itu rencana mau kita lakukan. Pertama kali kita mencoba menyadari anak. iya, Kenapa? Dalam artian bahwa umur kalian sekarang belum bisa untuk membawa motor karena kalian juga belum punya SIM gitu. Nah, lebih kesadaran. Walaupun ya itu yang mudah sudah bisa kita sadari enak, udah dia nurut gitu ya. Tapi yang belum ini yang susah kita gitu. Nah, ini mungkin kita akan lebih ini energi kita memanggil orang tuanya kayak gitu. Nah, kan terkadang juga orang tua juga kewalahan udah dilarang tapi masih ngotot juga. Nah, apalagi konsekuensinya tentu kita harus kerjasama juga dengan warga sekitar. Yang susahnya warga ini juga jadi penghasilan pula bagi dia. Nah, itu kan juga masih bergabung dengan dia. Nah, ya tentu mungkin kita juga akan melibatkan pihak dari kepolisian kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu langkah-langkah yang mau kita lakukan gitu. Nah, untuk yang selama dalam beberapa kasus yang Ibu Atik hadapi, ada nggak tantangan Bu Atik dalam mengambil keputusan? Ya kalau Tantangan di atau masalah ini tadi ya tantangannya kita berbenturan dengan warga? masyarakat kita tadi gitu. Iya, Nah, karena dianggapnya keputusan yang kita ambil udah mengurangi penghasilan mereka. iya, Nah, kan itu susahnya kita gitu jadinya. iya, iya. Yang dimana sebenarnya kita nggak ada maksud untuk mengurangi penghasilan mereka. Tapi kan yang sebenarnya selama ini yang menurut kita mereka mengambil keuntungan dari keadaan pelanggaran dari siswa tadi kayak gitu. Nah, Iya, iya. di mana itu kan membahayakan sebenarnya kalau anak SMP masih ngotot bawa motor apalagi ke jalan raya karena dari segi mentalnya dia belum siap juga itu kan dia tidak hanya membahayakan nyawanya sendiri seperti apa yang terjadi pada temannya kan motor bertiga ngebut datu tidak keluar fokus sambil ngota akhirnya numbur mobil yang sedang parkir kan kacau kita. Nah, ya dia juga membahayakan nyawa orang lain sebenarnya bukan nyawa dia sendiri. Nah, ini yang mau kita selesaikan hindari hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti ini Gitu. antara anak kita karena berkaitan dengan juga keselamatan anak sama warga, kita kasihan ya, kepedulian kita lah terhadap penghasilannya berkurang ya Bu Ati ya. Iya, iya. Nah ini lagi Bu Atik. Nah, dalam sebuah penyelesaian kasus, nah ada nggak Ibu Atik tuh membuat jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus atau mungkin spontan pada saat terjadi?
Kalau jadwal khusus mungkin enggak, Bu, ya, karena kan kita Heeh, kan nggak tahu timbulnya masalah ini. Kalau benar, heeh, seandainya kita buat jadwal khusus penyelesaian masalah, misalnya setiap hari apa gitu, Sabtu atau Kamis, mhm, ya nanti terlalu lama menunggunya. Atau kalau, di minggu itu tidak ada terjadi masalah kan kosong mhm, aja. iya, Jadi kita juga bukan spontan dalam artian kita kan ada step by step bila ada masalah tentu secepatnya akan kita selesaikan dan ada mhm, langkah-langkah tahap-tahapannya kayak gitu. Jadi ya sedapat mungkin kita selesaikan secepatnya, tentu tidak ada jadwal khususnya gitu nah, mungkin itu. nah, ada nggak Bu Atik di sekolah itu yang membantu Bu Atik dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan kasus atau dalam membuat suatu keputusan dalam sebuah kasus? Ada nggak seseorang yang mungkin dekat kayak gitu? Iya, ada, bukan seseorang gitu ya. Kalau Heeh, kasus dengan siswa jelas kita banyak melibatkan, karena kan saya sebagai kepala sekolah tentu tidak langsung bersentuhan dengan siswa itu yang pastilah yang lebih banyak tahu guru gitu ya. Pertama kali mhm, wali kelasnya, guru BK mhm, di kelas itu, guru yang mengajar di anak itu, wakil kesiswaan, mungkin secara umum juga kayak gitu. Nah, dan juga kalau permasalahan seperti ke masyarakat tadi lebih ke Wakahumasnya gitu. Nah, Mas, jadi ya. banyak yang saya libatkan kayak gitu. Nah, jadi tidak hanya satu dua orang aja, tapi semua sumber yang berhubungan dengan permasalahan itu siapa-siapa yang terlibat gitu. Nah, jadi ya kita duduk bersama untuk menyelesaikannya gitu. Nah, jadi bukan keputusan kepala sekolah aja gitu. Nah, Ya, mantap tuh Bu Ati. Nah, nih dari semua yang disampaikan Bu Ati ya, pembelajaran apa yang Bu Ati petik dari pengambilan keputusan ini? Ada nggak? kita gini, apapun keputusan yang kita ambil, yang jelas kita berpihak dengan siswa. Ya, Dalam artian seperti yang saya lakukan ini tadi, saya memikirkan keselamatan siswa itu. mm, Karena ya bukan berarti kita mempersulit dia ke sekolah dengan melarang dia bermotor gitu. Nah, karena seusia dia memang belum mental fisikisnya belum siap untuk memotor tadi kita menghindari terjadi hal-hal yang kurang baik terhadap dia kayak gitu dan demi masa depan dia juga kayak gitu. Nah, jadi tetap juga kita berpusat juga pada siswa keselamatan dan keamanan dia gitu. Nah, berarti tetap kita memikirkan keselamatan siswa ya Bu Ati ya. Oke, iya, iya. semoga kasusnya bisa diselesaikan dengan baik Bu Ati. Terima Iya kasih atas siap, waktunya dan wawancaranya. iya, Mudah-mudahan kasusnya bisa selesai dengan baik dan Ibu Atik selalu sehat. amin. Makasih ya Bu Atik ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Assalamualaikum Saroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu nih Ustazah Bida? Ada Tat, Ana mau wawancara Antum Tat. Ini Boleh. berkaitan dengan tugas CGP. Nah Tat, Antum selama menjadi Wakasapras, Antum pernah datang mengalami dilema etika dalam mengambil putusan Tat? Tentunya di dalam beberapa tahun terakhir pernah sih mengalami eh, permasalahan problematika yang seperti ini. Nah, kira-kira tuh apa tuh Tat kasusnya Tat? Mau banyak apa dikit nih? Yang jelas apa ya dalam Jangan setiap panjang-panjang ya Tat ya. dalam setiap keputusan setiap terutama di sarana lah ya banyak hal-hal yang memang berkaitan dengan peralatan sekolah yang memang terkadang sedikit agak bingung mengambil satu keputusan seperti halnya printer, kemudian peralatan-peralatan elektronik, kipas angin dan segala semacamnya itu banyak. Cuman kalau memang mau dalam jangka waktu yang dekat ini kayaknya printer deh yang ada sedikit kasus untuk per kelas masing-masing. Jadi kalau seandainya printer itu cukup bingung juga kemarin bagaimana cara menjelaskan permasalahan yang ada. Kan kita memiliki sekitar 4 rembel kelas paralel itu masing-masing. Iya. Nah, tetapi pada saat mau PMD kan itu tentunya memerlukan printer yang cukup banyak ketika ingin memprintkan rapor. Sedangkan kita di sarana ini terbatas lah khusus untuk rapor atau printer. Tapi ada juga beberapa kelas yang memang membutuhkan printernya cukup banyak karena memang jumlah kelas yang
berbeda-beda, gitu kan. Nah, di sini nanti agak bingung juga gimana keputusan akan diambil. Jadi berupayalah bagaimana caranya kelas itu terpenuhi, minimal rapat itu selesai. Jadi kalau seandainya permasalahannya bagaimana untuk solusi, ya kita ambil aja mana yang mudarat, mana yang tidak mudarat. Gitu. Itu aja. Nah, tadi kan tadi berkaitan dengan printer ya, karena kebutuhan kelas yang banyak. Nah, dalam mengambil keputusan ini tuh langkah-langkah antum tuh gimana, Tat? Tentunya kita komunikasi dulu dengan pihak sekolah. Kira-kira apa solusi yang terbaik. Kalau seandainya nanti solusi sekolah itu bagaimana caranya harus dituntaskan, ya bisa jadi nanti kita subsidi sila antar kelas. Antar kelas. Dan juga mungkin memanfaatkanlah printer-printer yang lama untuk bisa diperbaiki dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan printer itu. Berarti mengkomunikasikan